Bella, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkal Farisi dengan NIM 10223008. Saya dari program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Jadi di sini saya akan menjelaskan makalah hukum tata negara yang berjudul Sistem Pemerintahan dan Sejarah Pasal 18 Undang-Undang 1945. Pengertian dan bentuk pemerintahan. Pengertian pemerintahan. Istilah sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Sistem berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya. Sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhnya itu. Pemerintahan dalam arti luas mempunyai pengertian segala urusan yang dilakukan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri. Dari pengertian itu, maka secara harfiah sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai bentuk hubungan antara lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Menurut Muhammad Mahfud MD, sistem pemerintahan negara adalah mekanisme kerja dan koordinasi atau hubungan antar ketiga cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan demikian dapat disimpulkan sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antar lembaga-lembaga negara dalam rangka penyelenggaraan negara. Terus kedua, bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Definisi ini tetap berlaku bahkan untuk pemerintahan yang tidak sah atau tidak berhasil menegakkan kekuasaannya. Tak tergantung dari kualitasnya, pemerintahan yang gagal pun tetap merupakan suatu bentuk pemerintahan. Adapun bentuk pemerintahan, pertama, monarki. Monarki adalah bentuk dari pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan negara. Monarki juga termasuk bentuk dalam pemerintahan tertua di dunia. Setiap raja dan ratu memiliki julukannya masing-masing. Seperti di Jepang, raja dipanggil sebutan kaisar. Brunei Darussalam dengan sebutan sultan, dan sebutan yang di Pertuan Agong di Malaysia. Terus bentuk pemerintahan yang kedua adalah triani. Sekilas tirani sama seperti monarki yang kekuasaan negaranya dipegang oleh satu orang. Tapi tirani dijalankan dengan sewenang-wenang secara otoriter dan absolut. Terus ketiga ada aristokrasi. Jika monarki dan tirani dipegang oleh satu orang, berbeda dengan aristokrasi yang dipegang oleh beberapa orang. Orang-orang tersebut memiliki peranan penting seperti halnya kaum cendekiawan pada tahun 1700-an. Prancis pernah menganut aristokrasi di mana kekuasaan yang mereka miliki ditunjuk untuk kepentingan umum. Terus keempat ada oligarki. Seperti aristokrasi, kekuasaan dalam oligarki juga dipegang oleh beberapa orang. Tetapi yang memiliki peranan dalam oligarki dibedakan berdasarkan kekayaan, keluarga ataupun militer. Negara yang pernah menganut bentuk oligarki salah satunya adalah Afrika Selatan yang berakhir pada tahun 1994 ketika Nelson Mandela menjabat sebagai presiden. Terus ada pun yang kelima, demokrasi. Coba tebak, negara apa yang bentuk pemerintahannya demokrasi? Yap, salah satunya adalah Indonesia. Dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak setara dalam mengambil keputusan.
Oleh karena itu, kita juga mengenal istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang dicetuskan oleh Abraham Lincoln. Karena memang dalam demokrasi pemegang kekuasaannya adalah rakyat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.